Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali masih di Debu Terbang Channel. Hari ini kita pengen berbincang mengenai salah satu buku yang menarik dari namanya Jia Jiang. Dia tulis buku yang judulnya adalah Rejection Proof. Buku ini bercerita mengenai pengalaman dia dalam 100 hari mencoba untuk merasakan penolakan. Jadi, singkat cerita, buku ini ditulis oleh seorang yang pengen jadi entrepreneur. Pada saat dia berusaha untuk menggapai mimpi dia itu, dia kadang-kadang merasakan, oh kok saya ada rasa-rasa maju mundur gitu, kayak iya kayak enggak gitu. Rasa takut-takut. Apa sih yang membuat saya takut ini? Baca, belajar sana-sini, akhirnya dia mengetahui bahwa rasa takut yang saya alami ini disebut fear of rejection. Rasa takut terhadap penolakan. Nah, saya pribadi menemukan bahasan mengenai fear of rejection ini pada saat sudah berada dalam dunia pekerjaan ya. Dulunya bahasan ini seperti terlalu absurd, tapi ternyata pada saat bekerja menemukan bahwa bahasan ini tuh sesuai dengan realita. Awal-awalnya dulu pada saat pertama bekerja, kalau kita punya pendapat, kemudian pendapat kita itu ternyata tidak disetujui oleh orang lain, atau ada orang lain yang malah kontra, menentang, berdebat tentang pendapat kita, ada perasaan defensif, ada perasaan kayak, wah, kok orang ini nggak setuju sama saya sih? Kayak, wah, kok dia gitu sih gitu. Lama saya merasakan ini mesti ada yang keliru nih kalau kita berbeda pendapat kemudian kita merasa defensif. Apa sih yang salah? Saya baru tahu bahwa ternyata hal itu disebut fear of rejection. Rasa takut terhadap penolakan ini yang kadang-kadang membuat orang takut untuk maju gitu, takut untuk berkarya. Nah, ini dibahas di dalam buku Rejection Proof ini oleh Jia Jiang. Pelajaran pertama dari buku ini adalah rejection is human opinion. Penolakan adalah opini manusia, pendapat manusia. Kita diajak memaknai ulang mengenai penolakan bahwa penolakan itu adalah interaksi dua belah pihak yang seringkali lebih menggambarkan tentang pihak yang menolak ketimbang kitanya. Saat kita berkarya, kita memunculkan sesuatu hal, kita mencoba menampilkan sesuatu, kemudian ada orang lain tidak suka, sama sekali tidak berarti bahwa yang kita lakukan itu keliru atau salah. Boleh jadi orang itu tidak suka karena perbedaan cara pandang, perbedaan kultur, perbedaan psikologi, dan hal lain sebagainya yang membuat orang itu punya pandangan berbeda. Karena penolakan itu adalah bentuk opini manusia. Dan apapun yang kita lakukan, hal yang wajar bahwa seseorang akan memiliki opini yang berbeda-beda tentang itu. Tidak pas kalau kita memaknai penolakan sebagai universal truth, sebagai kebenaran yang universal bahwa saya itu memang nggak layak. Rejection is human, dia bilang. Yang saya garis bawahi menarik dari buku ini adalah dia mengibaratkan kayak latihan kungfu gitu ya. Kungfu tangan besi itu, saat orang pengen berlatih kungfu sampai tangannya bisa jadi iron palm, itu dia lakukannya perlahan terus ribuan kali tangannya dihantem-hantemin di pasir gitu sampai akhirnya tangannya jadi kuat nih, bisa punya pukulan iron palm. Saat kita merasa takut terhadap rejection, kenapa nggak kita terus berkarya dan mencoba aja sampai mengalami rejection itu hal yang biasa, terus kita bisa melihat rejection sebagai sesuatu yang berbeda. Kayak yang tadi ya, awalnya dia pas ada rejection tuh perasaannya udah gonjang-ganjing kayak gimana. Tapi lama-kelamaan karena rejection tuh nggak sekali dua kali dia ngalami itu terus-terusan, dia mulai melihat rejection sebagai sesuatu yang berbeda. Pertama, sebagai hal yang natural. Kedua, itu sebagai bentuk opini manusia. Terus ketiga, dia mulai ngelihat kenapa sih ini orang punya opini seperti ini gitu. Karena saking seringnya dia mengalami rejection. Kemudian di bagian akhir bukunya, di bagian tengah-tengah tuh dia cerita tentang bagaimana mensiasati rejection, bagaimana teknisnya supaya orang mengatakan yes, macam-macam lah ya, hal-hal praktis seperti dunia marketing. Tapi di bagian terakhirnya yang menarik buat saya, dia memandangi dari sisi yang lebih spiritual. Bilang dengan mengalami rejection terus akhirnya dia finding freedom, menemukan kebebasan.
Kebebasan itu adalah saat dia merasa akhirnya rileks untuk bertanya atau mengemukakan pendapat apapun. Karena dia udah nggak takut lagi orang mengatakan sesuatu yang berbeda dengan pendapat kita. Akhirnya dia merasakan freedom to ask, dia bilang. Kebebasan untuk bertanya, kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Yang kedua, dia merasakan freedom to accept our own self. Dia bilang, dia merasakan kebebasan untuk menerima dirinya sendiri secara utuh. Karena mungkin selama ini yang dia alami itu adalah dia begitu takut karena dia pengen mendapatkan penerimaan orang lain. Tapi pada akhirnya memang penerimaan orang lain itu penting, tetapi ada yang tidak kalah penting adalah penerimaan kita terhadap diri kita seutuhnya, dia bilang gitu. Saat kita sudah biasa dengan rejection, sudah biasa terhadap orang-orang yang punya opini berbeda dengan kita, akhirnya kita menerima diri kita secara utuh dengan pendapat kita, dengan cara pandang kita. Freedom to accept our own self. Itu yang dia temukan saat dia sudah mengalami 100 days of rejection. Kemudian poin yang terakhir adalah, dan menurut saya ini yang paling dalam tanda kutip spiritualis ya. Dia sudah tidak lagi memikirkan mengenai hasil akhirnya. Jadi dia bilang orang bilang yes is okay, orang bilang no juga fine. Karena dia sudah berulang kali mengalami hal yang menurut dia dalam tanda kutip jelek, rejection ya. Jadi dia bilang, pada saat kita sudah melihat penolakan sebagai sesuatu yang berbeda, bukan lagi hal yang mempengaruhi emosi kita bisa detach dari action kita. Biasanya kita bisa tidak lagi terikat dengan perbuatan yang kita lakukan. Dia bilang kita sudah melepaskan diri dari keterikatan terhadap hasil dari perbuatan kita. Ini saya temukan sebenarnya menarik banget, kayak salah satu literatur klasiknya di spiritualitas Islam, misalnya Al-Hikam ya. Ini juga ada poin seperti ini, di mana kita disuruh untuk jangan menggantungkan harapan kita terhadap hasil akhir. Misalnya kita melakukan, let's say kita nanam pohon mangga misalnya ya. Pas kita nanam pohon mangga itu, kita jangan lagi memikirkan bahwa ini nanti kalau saya nanam ini dia akan berbuah begini gitu. Nanti kalau kita melakukan seperti itu, kita akan kecewa. Tetapi yang harus kita pikirkan tuh adalah kita action aja nanam pohon mangga gitu. Nanti perkara hasilnya dia bisa berbuah, bisa tidak berbuah, dia bilang gitu. Saat kita udah bisa detach dari action itu, saat kita sudah bisa terlepas dari mengharapkan hasil sebuah perbuatan kita itu, maka kita akan jadi orang yang lebih merdeka, dia bilang gitu. Menarik untuk baca lebih detail, mungkin lebih menarik lagi kalau baca langsung bukunya ya, atau mungkin main ke TED Talks, lihat orang yang ngomong langsung. Tapi buku ini penting buat saya, utamanya tema fear of rejection ini, karena kadang-kadang tanpa kita mengalami sendiri, kita nggak tahu kalau kita punya ketakutan yang sama, punya rasa takut terhadap penolakan. Jadi bagi teman-teman yang mengalami isu yang serupa, rasa takut terhadap penolakan, rasa takut terhadap kegagalan, barangkali kita bisa tiru idenya dalam buku ini, yaitu kenapa nggak kita berkarya aja, kita coba terus, nanti kita mulai bisa melihat kegagalan sebagai hal yang berbeda, lalu ujung-ujungnya mestinya jadi lebih spiritualis. Oke, terima kasih sudah mantengin sampai akhir. Kalau berguna silakan subscribe, nanti kita akan bahas hal-hal sederhana dan aplikatif mengenai spirituality dan personal development, dan juga hal-hal mengenai yang berkaitan dengan family, keluarga, jalan-jalan, dan topik-topik ringan semacam itu. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.